Persingkat waktu, mungkin yang pertama dipersilakan sambutan dari guru kita yang terhormat Bapak Haji Abdul Khatib. Dipersilakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah khulqul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu allazina yatadawamuna bitilawatil Qur'an, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi atas berkat inayah dan juga karena banyak Bambang, satu lagi Bambang RW nggak datang, saya nggak datang. Ya, grup Bambang. Yang kami hormati guru kita Ustadz Jena yang alhamdulillah berkenan hadir pada saat ini. Kami hormati bapak-bapak ibu sekalian yang telah ikut berpartisipasi datang untuk menghadiri acara ini. Alhamdulillah kita telah sampai dengan selamat. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasa. Dan ini Khatmul istimewa karena pertama ada dua kelompok. Pertama kelompok yang di masjid yang rutin memang hampir setiap 3 bulan sekali mungkin khataman ya. Tapi yang kelompok di perumahannya Pak Jepi ini 3 tahun sekali. Kenapa masih bagus sekali acaranya. Dan jumlahnya pun nggak banyak, cuma 8 orang. Alhamdulillah ada nambah Pak. Jadi ada yang suka bolos ya. Ya nggak usah disebut lah, udah tahu namanya Bu Eli ya. Ya intinya tentunya kami berharap semua kalau ada kesempatan dan waktu kita juga mengajak bagi bapak yang ikut gabung, baik ibu-ibu ya mau ikut gabung, baik yang di masjid maupun yang di rumah Bu Jepi dan Pak Jepi, silakan ikut bergabung. Kita ya nyantai lah, nggak kayak zaman dulu saya belajar pakai disabet segala kalau salah. Sekarang udah nggak ada gitu lagi. Ya, kita sama-sama belajar ya. Ya kalau kita baca sendiri pesan betul terus nggak ada salahnya gitu. Ya, lempengnya terus baca. Jadi dengan adanya ini kita bisa saling koreksi ya, sama-sama saling koreksi. Nah, mungkin tidak banyak dari saya. Itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan sambutannya. Intinya saling menasihati di antara kita. Mudah-mudahan makin ke sini jamaah kita yang ikut Khatmul Quran baik di SPSJ atau di Tadarus Subuhan, mudah-mudahan makin hari makin tambah muridnya, saling mengajak, saling menasihati. Ya, yang kedua mungkin sambutan dari Bapak Haji Bambang yang punya villa ini. Dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Haji Bambang yang telah bersedia diri-riwa gitu, gitu. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Haji Bambang dicatat Allah dan dapat dijatuh suatu ibadah Allah SWT. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan Bapak Haji untuk memberikan sambutannya, terutama nih berhubung di sini banyak remako. Mudah-mudahan ayat tip kesehatan sesuai dengan keahlian Bapak sebagai dokter ya. Terima kasih. Mengapa Pak Haji? Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketakwaan, ketawakalan, kesabaran, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari kelalaian dalam beribadah dan kemalasan dalam beribadah. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan
Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita sampai akhir zaman nanti. Yang terhormat Pak Ustadz Jainal, Pak Ustadz Khatib, dan seluruh Bapak Ibu sekalian dari perkumpulan ras terus baca Quran dan percaya terus untuk membaca Quran. Oh, ternyata ada 2 kelompok ya di sini. Berbahagia sekali kami sebagai Sahibul Bait bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa karena memang hal baik bisa ternikmati oleh kita bersama. Tadi ada permintaan tips ya. Padahal kan di sini juga ada dokter pastinya ya. Sebagai dewasa muda, kalau dalam golongan usia di WHO kita termasuk ya dalam golongan dewasa muda. Tapi ternyata di sini mungkin ada yang lebih muda lagi ya. Tadi kameraman tuh muda ya. Tapi rata-rata mungkin di sini udah usianya udah 60 tahun ke atas ya. Rata-rata ya. Kalau tips kesehatan untuk yang sudah seusia kita sebetulnya mudah aja, tinggal buka AI, tinggal buka YouTube, tinggal buka Google, banyak sekali. Tapi satu aja lah bagi saya, kalau itu sekilas bahwa memang kita beribadah, sholat, zikir itu adalah merupakan primadona buat kita ya untuk menjaga kesehatan. Karena dengan zikrullah kita senantiasa mengingat Allah dan kita berarti berserah diri ya. Lalu dengan sendirinya kita juga pasti mensyukuri apa yang Allah berikan, ya kan? Dan mau tidak mau kita juga senantiasa ingat bahwa kita harus selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita. Nah, dalam rangka semua itu tentu kita harus mempunyai sehat jasmani dan rohani. Kalau bisa ada dorongan semangat yang luar biasa bahwa tadi saya bilang jangan sampai lalai, jangan sampai malas ya. Apalagi mungkin kalau kita sedang sendiri ya. Biasanya agak terlena ya. Nah, untuk itu mungkin yang tips jalan kaki lah yang sering ya. Lalu makan minuman yang sehat ya. Secukupnya tapi sehat gitu ya. Iya betul, rekreasi ya, rekreasi lalu seperti ini berkumpul ya, berkomunikasi, bersilaturahim ya, bersilaturahmi dengan keluarga itu adalah suatu jalan keluar dari kita untuk senantiasa saling mengingatkan akan kebenaran. Karena apa yang bisa kita contoh, apa yang dilihat di depan mata kita. Nah, satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa layak bagi kita, sangat layak untuk mendapatkan kesehatan dengan baik. Caranya adalah bagaimana kita bisa mereduksi seminimal mungkin hal-hal yang bisa merusak organ atau sel-sel tubuh kita. Yang bisa merusak organ atau sel tubuh kita adalah biasanya dari radikal bebas. Ya, radikal bebas ini
bisa kita dapat dari sinar matahari, baik itu UVB atau UVA, ultraviolet B, ultraviolet A. Lalu ibu-ibu menggunakan kosmetik, ya, tentu itu bahan kimianya juga banyak. Ibu-ibu juga memasak, ada bahan kimia juga, mungkin ada pengawetnya juga. Lalu bapak-bapak yang senantiasa berolahraga pagi sampai siang, naik sepeda, merasa sehat di jalanan, padahal kita berhubungan dengan radikal bebas. Dengan emisi, ya, emisi itu ada toluen, ada benzen, ada timbal, ada monoksida CO, ada CO2, ya, yang semua itu bisa merusak daripada sel-sel tubuh kita, hingga memang kita membutuhkan untuk yang pertama mencari tempat yang jauh dari polutan atau polusi. Bukan kebetulan aja di sini di sini bisa dapat gitu ya. Allah ngasih rezekinya luar biasa. Lalu hal yang lain yang bisa didapat yaitu sumber-sumber daripada untuk mereduksi radikal bebas, antioksidan itu bisa kita dapat dari fruit enzyme. Fruit enzyme itu bapak atau ibu sendiri bisa membuat di rumah, ya. Nanti mungkin dibuka aja di Google bagaimana cara membuat fruit enzyme. Andai kata ingin mendapatkan secara mudah, harganya pun juga murah, ya, bisa digunakan. Itu manfaat sekali untuk kulit, ya, untuk kesegaran tubuh dan lain sebagainya. Lalu kalau dalam sediaan yang sudah jadi itu enzim yang didapat itu mereknya? Maaf ya, kita bukan jualan. Kiten 100 misalkan. Nah, Kiten 100 itu adalah salah satu yang memang kita konsumsi secara rutin. Nah, kebetulan Kiten itu mahal. 30 butir itu 400.000 rupiah. Cuma saya gratis, masih dikasih gratis oleh kantor dari Bio Farma. Jadi bisa dapat 3 botol, 4 botol. Nah, kalau enzim, perut enzim mungkin nanti mama bisa liatin, bisa minta contohnya aja. Tolong di kamar kali ada. Nah, itu salah satu ikhtiar dari kita, ya. Mudah-mudahan meskipun singkat, tapi tips ini bisa Bapak Ibu lakukan, ya, di rumah sehari-hari, dan saya mendoakan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kasih sayang Allah, selalu dalam diberikan kesehatan lahir batin, ya. Demikian mungkin Pak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmu sholihat, binikmatil ukhuwah fil Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kepada Al-Mukarram Sahibul Bait, ya, Haji Dr. Bambang. Jadi ketemu di sini, nama Bambang di tempat ngaji saya juga ada Bambang. Bambang nama yang populer ini. Alhamdulillah, ya. Mohon izin ada guru besar saya di sini, Pak Watib. Ya, bukan guru dan
Saya orang tidak pernah di pesantren, ya. Banyak hidup di komunitas non-muslim, jadi hanya mengenal agama ini sebagai proses pencarian hidup. Dan alhamdulillah ya qadarullah terdampar di Bandung dan ketemulah bapak-bapak yang masih muda-muda semua ini. Saya diintimidasi oleh MC, ya. Baru nyampe dari mobil katanya kudu ngasih. Hari ini yang paling berkuasa Pak Asep dah. Dia udah ngatur judulnya, ngatur juga waktunya 2 menit. Udah 2 menit mah baru pembukaan udah habis satu. Ya. Langsung billahi taufiq wal hidayah langsung beres itu mah 2 menit. Asasan nggak masuk akal ini perintah. Jadi kalau 2 menit mau saya cukupkan aja mungkin langsung assalamualaikum ya. Dikasih tema tentang persahabatan. Nah, karena persahabatan ya alhamdulillah dan kita telah membuktikan dan nikmat yang luar biasa bahwa kita dipersaudarakan dalam barisan ini bukan karena kita dipersaudarakan urusan bisnis. Bukan dipertemukan karena urusan-urusan politik. Tetapi nikmat yang luar biasa kita dipertemukan bersebab Al-Quran. Dan inilah kira-kira nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya, sehingga Allah mengulang ya nikmat ini ketika Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim wa dzkuru nikmatallah. Ingatlah dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah itu kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi dulu suku-suku itu berperang ya, nggak nyambung. Tetapi Islam ini datang kemudian mempersaudarakan kita. Tanpa mengenal suku, tanpa mengenal bahasa, bahkan bentuk rupa. Ya, di antara di sini mungkin saya yang paling berbeda. Yang pertama kulit paling hitam. Ya, asli Sulawesi tapi bukan seperti tampilan orang Sulawesi. Saya lebih mirip tampilan orang Ambon. Jadi bilang hitam manis. Ya. Jadi hilang hitamnya, manisnya masih ada. Tapi hilang manisnya, hitamnya yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa min ayatihi, dan dari sekian banyak tanda-tanda ayat Allah dalam surat Ar-Rum itu ya berurut-urut. Salah satu yang disebutkan itu yaitu khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Kemudian waqtila fi alsinatikum wa alwanikum, membuat perbedaan lisan ya, tutur kata. Pak dokter tadi baru saya ngomong sudah mendepak ya, pasti orang luar ini ya. Kalau teman-teman atau orang di Jawa Barat ini bilang pasti orang seberang. Nah, orang seberang itu julukan untuk orang non Sunda. Dari tutur kata juga logat, dari bentuk juga begitu. Tetapi Islam ini mempersaudarakan kita. Dan semua ini adalah tanda-tanda, sebuah tanda atau ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang masih lebat rambutnya, ada yang udah mulai botak. Ya kan? Nah, ada yang masih hitam rambutnya, ada yang mulai memutih rambutnya. Jenggotnya sudah memutih juga. Semua itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua ya, ikhtilaf perbedaan-perbedaan itu, Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda agar kita semua menjadikan itu adalah sebagai renungan bagi kita untuk senantiasa mengakrabkan diri. Ya, jadi jauh sebelum orang Arab bicara rasial, maka Islam telah menyelesaikan permasalahan-masalah rasialis. Dan nikmat terbesar itu adalah persaudaraan. Jadi dan persaudaraan itu diikat oleh Islam dan lebih khusus lagi diikat oleh Al-Quran. Jadi kita selalu berjalan bersama kemanapun, yang kita bahas adalah Al-Quran. Ya, karena itu yang pertama bahwa Al-Quran ini akan senantiasa menjadi teman terbaik kita. Jadi kalau seperti guru kita ya sering mengulang-ulangnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah
safihal li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran itu, karena dia nanti itu akan menjadi sahabat terbaikmu ketika semua sahabat-sahabat itu pergi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma indakum yanfadu. Apa yang ada pada diri kalian, sahabat-sahabat kalian. Jangankan sahabat, istri, anak, ya kan? Saudara, orang tua, semua kita akan pergi. Tetapi yang senantiasa menemani kita sampai kemudian kita di yaumul hisab, di hari pengadilan langsung di hadapan hakim Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjadi lawyer kita, pengacara kita, mendampingi kita. Dan dialah itu satu-satunya akan menjadi teman setia kita. Yaitu seperti saya bacakan tadi dalam surah Al-Isra, ya, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu membimbing kalian dengan jalan yang jelas, lurus. Mapnya jelas, rutenya jelas. Selama kalian berjalan pada bimbingan Al-Quran, kalian akan menuju tujuan terminal akhir, berjumpa dengan Allah dengan jalan yang jelas. Tidak akan tersesat. Kayak Pak Budi tadi kan tersesat tadi itu. Tapi itu pakai map, bukan pakai Al-Quran, ya kan? Map. Dan itu juga apa? Saya tanya Pak Toto tadi, emang di mobil Pak Budi nggak ada yang pernah kesini? Ada. Oh, berarti kata saya ini persoalan memori yang menurun. Ya. Karena Pak Toto masih ingat, tapi guru kita lupa. Ya. Tapi kalau guru itu lupa, beda lupanya dengan lupa kita, ya kan? Karena beliau ini banyak memikirkan umat, kita semua ini dipikirin. Jadi, ya, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an ini datang memberi kabar gembira, iklan terbaik kira-kira yang pasti terjadi tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Itulah busro yang disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu apa? Bahwa senantiasa setiap bacaan-bacaan yang kalian baca dari setiap huruf-huruf Al-Quran itu, kalian akan mendapatkan balasan yang terbaik, the best rewardnya, kira-kira. Mengalahkan hanya sekedar naik jabatan, ya, mengalahkan hanya sekedar naik kepala cabang. Jauh dari itu balasan atau dari Allah. Karena disebutkan ajran kabira, yaitu balasan yang benar-benar kabir, besar. Ya, sebagaimana sifat Allah itu Allah akbar, sifatnya akbar, besar. Nah, kita pun juga dari semua ya amal-amal itu yang kita lakukan ini adalah pada akhirnya kita lakukan untuk persiapan menuju untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua ini berusaha untuk bergandengan tangan supaya masuk surga sama-sama. Dan syarat masuk surganya itu ada Al-Quran bersama kita, dan sehingga itu kita semua diajarkan guru kita ini jamaah khotmil Quran subuh. Nah, kalau saya gurunya ada tongkat biasa ditakol kepalanya. Tapi kan gak berani kan, udah para sesepuh ini. Kemudian yang terakhir ya, karena sudah lebih dari 2 menit, lebih dari jam. Saya kalau pegang mic itu susah berhenti masalahnya. Yang terakhir, ya di amanah yang tadi saya itu persahabatan. Allah telah mengikat hati kita, yaitu ta'liful qulub, ya kan? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi proses ta'liful qulub, menyatukan hati kita, menyatukan hati manusia itu gak akan pernah bisa. Tetapi itulah nikmat. Ini nikmat Allah yang mempersaudarakan kita. Dan kita ini happy, senyum, ya kan? Berbahagia, akrab sekali. Dan kelak nanti kita berharap kita semua akan menjadi golongan yang akan mendapatkan nanti perlindungan terbaik dari 7 golongan itu. Yaitu disebutkan rajulan yang tahabba fillah. 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi mereka itu berjumpa karena karena cintanya kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Islam ini. Dan kemudian juga berpisah karena
dengan cara yang Islami, karena meninggal karena sudah jadwalnya dipanggil Allah di antara kami ini, ya. Dok, sudah ada beberapa sahabat kami yang mendahului. Jadi kurang lebih saya sudah kurang lebih 7 tahun ya inisiasi ya. Kalau baca khotamnya ini hampir berapa bulan? Kalau saya kajian maghribnya itu tadabbur ayat sudah 10 tahun baru 15 juz. Ya, saya nggak menjamin selesai sama si hidup apa enggak. Tapi ada pelanjutnya di Patio ini. Ya. Nah, karena itu rupa, ya kan, bahasa, tetapi dipersaudarakan oleh iman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Punten lewat waktu yang telah ditetapkan. Dan lebih khusus, ya kita doakan kepada Dr. Bambang. Semoga dengan sebab kita berkumpul ini, beliau juga mendapat barakah Al-Quran. Al-Quran ini dimanapun dia berada, semua akan jadi mulia. Di tanah tempat turunnya jadi mulia di Mekah. Kepada yang diberikan wahyu kepada Al-Quran, kepada Rasul Muhammad menjadi manusia terbaik. Ya kan? Jadi malam tempat diturunkannya, hari turunkannya Al-Quran menjadi hari terbaik, Lailatul Qadar. Dan jika Al-Quran itu ada di hati kita, insya Allah kita akan menjadi hamba yang terbaik. Dan di sini kita datang untuk membacakan ya khutbah Quran. Insya Allah menjadi saksi, Al-Quran akan menjadi saksi. Nanti tempat nanti ini pun juga akan menjadi saksi. Ya, setiap pijakan-pijakan kaki kita akan menjadi saksi nanti bahwa tempat ini pernah kita bacakan Al-Quran akan mendapatkan manfaatnya di yaumil kiamah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan sambutannya mengenai persahabatan atau persaudaraan memang yang paling nikmat. Yang kami rasakan memang kalau ada tausiah dari guru-guru kita suka terharu, sedih, bahkan nangis. Saking kita udah dekatnya persahabatan. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Al-Quran, nanti di akhir juga selalu bersama-sama dengan Al-Quran. Bertepatan dengan adzan, berarti kita menyelesaikan dulu dengar adzan dan kemudian kita pelaksanaan khatmil Quran, pembacaan Al-Quran. Sesudah nanti beres pembacaan Al-Quran, itu acara bebas, di antaranya boleh istirahat, sholat dulu, maksi dan lain-lainnya. Sekarang pembacaan dulu. Kata Pak Guru, berhubung mudah-mudahan kita sama-sama sholat duhur berjamaah dulu. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya sebagai pembawa acara. Dan kita tutup dengan doa kifaatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berwudu di sini.